Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Berikutnya al-ashirah yang 10, annahu halafa alal futya. Di sini adanya sumpah tatkala memberikan fatwa, wa huwa la yahlif illa limaslahatin. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah bersumpah kecuali karena adanya maslahah. Berikutnya anna syirka fihi akbar wa asghar. Sebenarnya syirik itu ada yang besar dan ada yang kecil. Li'annahum lam yartaddu bihadza. Sesungguhnya mereka tidak murtad dengan bihadza, dengan syirik kecil. Berikutnya yang ke-12, qauluhu wa nahnu khudatsa'u ahdin bi kufri. Di sini ucapan sahabat di dalam hadis yang kemarin telah kita baca. Itu ucapannya wa nahnu khudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja keluar dari kekufuran. Fihi anna ghairahum la yajhal dzalik. Dalam perkara ini selain mereka, yaitu selain daripada sahabat yang sudah lebih dulu masuk Islam, la yajhal dzalik, tidak jahil dalam masalah itu. Jadi yang melakukan itu karena waktunya baru keluar dari Islam. Adapun yang sudah lama masuk Islam tidak melakukannya. Berikutnya yang ke-13, takbir inda ta'ajjub. Yang ke-13 takbir itu ucapan Allahu Akbar tatkala ta'ajjub, khilafan liman karahahu, berbeda dengan orang-orang yang tidak menyukainya. Allahu Akbar gitu, takjub. Takjub di sini kaget. Berikutnya yang ke-14, saddu dzara'i'. Yang ke-14 adalah saddu dzara'i', yaitu menutup celah terjadinya kejelekan. Saddu dzara'i', demi celah kejelekan. Jadi kejelekan itu dijauhkan sebelum terjadi. Jadi yang belum begitu kokoh di bidang ilmu sering terjatuh semacam ini. Tatkala melewati hal-hal yang di situ berpeluang untuk terjatuh, seperti yang terjadi pada sahabat Nabi yang baru keluar dari kekufuran, melihat Dzatu Anwat, itu pingin senjata-senjata mereka juga digantungkan.
Sedangkan yang demikian ini tidak boleh, digantungkan dengan tujuan ya untuk mendapatkan berkah gitu. Jadi mendapatkan berkah dengan digantungkan, bukan dengan doa, dengan kita mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ke-15, an-nahyu an tasyabbuhi bi ahlil jahiliyah. Yang 15, larangan dari tasyabbuh bi ahlil jahiliyah. Yang ke-13, larangan dari tasyabbuh dengan ahli jahiliyah. Berikutnya yang ke-13, yang ke-16, al-ghadab inda ta'lim. Sini adanya ghadab tatkala taklim. Jadi memang kalau kondisinya memungkinkan dan benar, ya marah tatkala taklim. Atarkabanna sunnana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian. Rasulullah ini mengingkari dengan keras. Berikutnya yang ke-17, al-qaidah kulliyah liqaulihi innahas sunan. Yang ke-17, al-qaidah al-kulliyah, kaidah yang menyeluruh, liqaulihi, pada ucapan Rasulullah, innahas sunan, sesungguhnya itu adalah sunnah-sunnah. Kemudian yang ke-18, anna hadza alamun min a'lamin nubuwah. Sesungguhnya ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Dikauni waqa ba'da akhbar. Karena ini terjadi setelah diberitahukan. Jadi kejadian ini sebelumnya sudah diberitahu karena Rasulullah dan ternyata betul-betul terjadi. Berikutnya yang ke-19, anna kullama dhammallahu bihil yahud wa nasara fil Qur'an annahu lana. Ini penting-penting sekali poinnya ya. Sesungguhnya seluruh apa yang Allah cela pada Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Qur'an, ya, annahu lana, itu pun buat kita. Jadi apa yang Allah cela untuk Yahudi dan Nasrani itu juga untuk kita, dalam artian kita dilarang juga, tidak boleh melakukan perbuatan itu. Kalau kita melakukan perbuatan itu ya sama seperti Yahudi atau Nasrani pada perkara itu gitu. Kalau perkaranya banyak yang dilakukan ya berarti banyak pula yang serupa dengan Yahudi dan Nasraninya. Berikutnya yang ke-20, annahu mutaqarrar indahum. Yang demikian ini mutaqarrar, berulang-ulang indahum di sisi mereka, anal ibadat mabnaha alal amr. Sesungguhnya ibadah itu bangunannya di atas perintah. Wasarra fihi tanbih ala masail qabr. Fasara fi, maka pada perkara ini adanya tambih, peringatan ala masailil qabr, pada permasalahan kubur. Amma adapun man rabbuk fa wadih, siapakah Rabbmu, maka ini jelas. Wa amma man nabiyyuk, dan adapun pertanyaan siapa nabimu, fa min ikhbarihi bi amba'il ghaib, yaitu dengan diberitakan dengan berita keghaiban. Wa amma ma dinuk, adapun apa agamamu, fa min qalihim ij'al lana ilahan,
Itu pada ya ucapan mereka ij'al lana ilahan ila akhirih. Jadi permasalahan ibadah itu dibangun di atas perintah. Nah, kemudian perkara ini menjadi peringatan tentang masalah kubur. Jadi masalah kubur itu ada 3. Ya, siapakah Robmu, jelas ya. Kemudian siapa nabimu? Nabimu ya Nabi Muhammad yang memberitahukan hal-hal gaib. Ya, tentang nikmat surga, azab neraka, nikmat kubur, azab kubur. Ini dari Nabi. Dan ya, dan apakah agamamu? Ya. Jadi apakah agamamu? Agama Islam. Berarti beramal dengan apa? Petunjuk Islam. Lah kok di sana itu ada perbuatan ij'al lana ilahan kama lahum alihah, bikin buat kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Lah yang demikian ini tidak ada dalam Islam, sehingga diingkari. Bikin buat kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat, ini diingkari karena apa? Bukan dari Islam. Berikutnya anna sunnata alil kitab ya madhmumah ka sunnatul musyrikin. Sesungguhnya sunnahnya alul kitab itu tercela seperti sunnahnya orang-orang musyrikin. Jadi sunnahnya alul kitab, coba bayangkan. Jadi sunnah ini adalah kata apa? Kata umum ya. Bisa sunnahnya alul kitab, sunnahnya musyrikin. Begitu. Berikutnya ats-tsaniyah wal 'ishrun anna muntaqil minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'man ay yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Sesungguhnya orang yang baru berpindah dari kebatilan ya, orang yang baru berpindah dari apa? Kebatilan, berpindah alladzi i'tadahu qalbuhu, yang hatinya itu sudah terbiasa. Ya. Jadi susah ini. Ya secara umum sebenarnya. Nah, terhadap perkara tauhid karena sudah terbiasa. Artinya la yu'man ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka 'adah. Tidak aman di hatinya itu masih ada sisa dari kebiasaan tersebut. Ya. Dikaulihim sebagai ucapan mereka wa nahnu khudatha wa ahdi bi kufrin, dan kami baru saja keluar dari kekufuran. Dan kami baru saja keluar dari apa? Kekufuran. Berarti mereka sadar dulu kayak gitu, dan sekarang terjatuh. Kemudian diingatkan, nerima, dan kemudian menceritakan kenapa sampai terjatuh, karena baru saja keluar dari kekufuran, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam itu pun akhirnya ngaji gitu, supaya kebiasaan-kebiasaan dulu hilang. Kalau nggak ngaji nanti akan muncul gitu. Makanya dalam dunia agama itu banyak agama-agama itu yang sifatnya adalah apa? Sinkritisme. Sinkritisme itu campuran gitu. Mungkin di satu sisi dia masuk Islam, di sisi yang lain masih ada sisa-sisa dulu dan tidak dibersihkan dan tidak tahu, akhirnya diamalkan. Campur di situ. Artinya jadi apa? Sinkritisme. Kadang juga orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat itu suruh pada masuk itu, coba-coba. Orang yang bertaubat itu
kadang masih melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, ya, seperti itu. Seperti pendidikan di pesantren seperti ini sebenarnya beruntung karena dapatnya upaya pembiasaan. Biasa sholat berjamaah terus melekat dalam waktu yang lama, kemudian menjadi kebiasaan tatkala ya biasanya kalau sudah jiwanya mapan gitu kan, itu terus gitu. Itu karena memang awalnya seperti itu. Dan kalau tidak dibiasakan berat. Ya seluruh kaum muslimin tahu hukum salat subuh hukumnya apa? Salat subuh hukumnya apa coba? Wajib. Tapi masjidnya penuh apa enggak penuh? Kenapa? Apakah mereka bekerja atau mereka sedang sakit atau sedang bagaimana mereka itu? Apa? Iya tidak terbiasa intinya. Kan ada orangnya kan. Kalau memang pada sholat semua itu mirip seperti Idul Fitri. Idul Fitri pas sholatnya di masjid, masjidnya bagaimana? Penuh, karena berangkat semua. Jadi pembiasaan. Dan pembiasaan itu harus didasari dengan rasa apa? Abror. Pembiasaan itu harus disertai dengan rasa apa? Abad. Pembiasaan itu disertai dengan rasa apa? Abad. Kamu kok? Ya disertai dengan rasa senang. Ya di samping ikhlas, sunnah jelas senang gitu. Ya. Dan nanti kalau kebiasaan itu terkurangi atau terganggu, kecewa, marah. Ya, seperti Rasulullah itu sholat asar itu disiplin luar biasa. Tatkala perang orang musyrikin itu menjadikan sholat asarnya Rasulullah terlambat sampai menjelang maghrib. Akhirnya Rasulullah marah, ya, dan berdoa semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Mala Allahu kuburahum binnar mana'uni min salatil asar. Mereka menghalangi kita dari sholat asar. Mungkin sudah milih waktu gitu loh, milih waktu perangnya. Ya. Kemudian Rasulullah itu mengatakan begini, man taraka sholatal asri habita amaluhu. Sing sapa wonge ninggalake salat asar, amalane rontok. Banyak yang meninggalkan salat asar mboten nggih Pak Budi? Medeni nggih Pak Budi nggih. Kalau salat asar kan pun enteng nggih Pak Budi. Kalau zuhur kan lagi capek, lagi sibuk. Salat asar loh. Salat asar kan ulah apa orana istirahat kan memang waktu istirahat itu kan. Ya kan? Sebelum maghrib waktu istirahat ya kan. Umumnya kok enggak salat ini. Salat asar, orang siapa yang enggak salat asar amalannya apa? Rontok. Itu ya bukti bahwasanya kalau orang sudah terbiasa enggak menjalaninya rasanya ada sesuatu yang hilang, tinggal kebiasaannya ini dibangun dengan kebiasaan yang baik gitu. Ya. Sudah biasa sholat subuh berjamaah, nggak sholat subuh berjamaah mesti ada yang hilang. Gitu. Kayaknya waktunya sudah habis ya. Ini saja yang bisa dipelajari. Ya. Kebiasaan harus dibangun dengan apa? Rasa senang, ya, ikhlas. Itu sunnah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.